breaking untuk menenangkan kabar kalian supaya tidak terlalu boring dalam kelas. Jadi kalau misalnya Miss bilang hello, hello, good morning, kalian juga ikuti apa yang Miss bilang, hello, hello, good morning juga. Kemudian Miss tanya hello, hello, how are you? Tuh kalian jawab I'm very well, thank you. Tuh kalian juga mulai ini hello, hello, our teacher. Kemudian Miss jawab hello, hello, my students. Tuh balik ke kalian hello, hello, how are you? And it's my turn. Oke, kalian paham tidak? Paham. Oke, we start. 1, 2, 3, go. Hello, hello, good morning. Hello, hello, good morning. Hello, hello, how are you? I am very well, thank you. Come on. Hello, hello, our teacher. Hello, hello, my students. Hello, hello, how are you? I am very well, thank you. Okay, give it a clap. Yay! Okay, my students, before we start our lesson, let's pray together. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, sekarang kita membahas tentang daily activities. Ada yang tahu apa itu daily activities? Tidak. Oke, daily activities itu refer to daily activities is refer to action that people do every day. Maksudnya itu adalah daily activities ini adalah yang kita kerjakan sehari-hari. Seperti kalian nih, pagi ini kalian bangun pagi, makan, mandi, kemudian berangkat sekolah itu selalu berulang-ulang setiap harinya. Dan itu dinamakan dengan daily activities. Jadi, there are vocabulary example of daily activities. Oke, ini anak-anak. Ini adalah termasuk contoh dari daily activities, yaitu wake up, brush your teeth, have breakfast, take a shower, go to school, and so on. Jadi wake up ini artinya adalah bangun pagi, brush your teeth yang berarti sikat gigimu, have breakfast yaitu sarapan, take a shower yaitu mandi, go to school yaitu pergi ke sekolah dan lainnya. Jadi itu aktivitas yang kalian sering lakukan setiap harinya. Sampai sini kalian paham tidak anak-anak? Paham. Good. In daily rutinities, we will also learn about tenses in English, namely simple present tense. Kalian tahu tidak kenapa daily routine itu berhubungan dengan simple present? Tidak. Okay, karena because simple
tambahan s or as? Tidak, Miss. Oke, karena ada di dalam bahasa Inggris itu pronoun, yaitu kata ganti orang. Jadi khusus s or es ini itu hanya berlaku untuk yang kata ganti she, and it. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang ketiga tunggal ataupun sebagai kata ganti orang ketiga gitu. Jadi kalau misalnya dia disampaikan adalah orang ketiga tunggal ataupun he, she, it ini, itu verbnya harus wajib ditambahkan s atau es. Kemudian dalam form yang negatif ada do, does-nya di sini. Nah, di sini anak-anak tidak perlu ditambahkan lagi es-nya karena di sini sudah diambil do or does-nya. Nah, untuk do-nya ini itu untuk orang yang bukan orang ketiga. I, you, they, we. Sedangkan untuk does itu sama seperti ini untuk yang he, she, it. Itu untuk orang ketiga tunggal. Jadi kita harus membedakan kapan kita menggunakan do, kapan kita menggunakan does. Kalian harus bisa memahami ini terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi untuk yang kalimat tanyanya itu do or does-nya itu ada di depan. Diletakkan di depan, kemudian dikatakan subject, verb one or object. Itu balik lagi. Untuk khusus yang negatif dan positif tidak ada tambahan es lagi di setelah verbnya. Oke, supaya kalian bisa lebih paham, Miss bakal ngasih contoh. Example. Kalau kita tidak melihat perbedaan dari dua kalimat ini, Tidak. Bisa. bisa. Karena di sini sudah dimasukkan rumus dari simple present tense ini. Jadi di sini kan she gas tambahan es karena she itu kan orang ketiga tunggal, yaitu orang yang memang diwajibkan untuk menambahkan es-nya di belakang verbnya. Kemudian untuk negatif does not. Lihat rumusnya does not. Oke? Oke. Go to. Tidak ada es lagi karena sudah dibuat ke sini es-nya. Paham anak? Paham. Good. Kemudian di kalimat tanyanya ada does she go to school at 7 p.m. Itu melihat dari rumus ini does dan itu dipindah ke depan. Kenapa ada does? Karena she subjeknya adalah orang ketiga tunggal, makanya dia itu menggunakan does bukan do. Does she go to school at 7 p.m.? Oke, sampai sini paham tidak anak-anak? Paham. Berikan Miss contohnya untuk penggunaan do. Siapa yang bisa? Saya, Miss. Oke, sekarang silakan. Apa? We study in the class. We study in the class. Oke. Kita bisa ubah ini ke dalam negatif. Bagaimana? We not, does not, Ya, does not, karena ini bukan orang ketiga subjeknya, jadi kita pakai don't study in the class. Nah, untuk kalimat tanyanya kita pindahkan dari ini ke depan. Jadi apa anak? don't, Do. Karena tidak kenal lagi kan kalimatnya, bukan kalimat negatif. Do we study in the class? Nah, lihat perbedaannya. Sini tidak ada tambahan es karena we itu subjeknya bukan orang ketiga. Paham? Sampai ini paham?
Usually. Biasanya. Often. Sering. Never. Tidak pernah. And rarely. Jarang. Oke, ini Miss harap kalian bisa lah menguasai adverb of frequency ini. Oke, Miss bakal kasih satu contoh memasukkan adverb of frequency ini ke dalam kalimat. Di sini bisa kita lihat I always sudah dimasukkannya adverb of frequency-nya ke dalam suatu kalimat. Paham sampai sini? Paham. Kalau kalian paham, Miss mau kalian buat satu contoh yang bisa memasukkan adverb of frequency ke dalam kalimat. Bisa? Kalian sudah dapat anak-anak? Sudah. Apa itu? Berikan please contohnya satu. Give me example. He early Good. watches Menonton kan? watches TV at night. Apa tadi artinya Rui? Jarang. Oke. Dia jarang menonton TV pada malam hari. Itu sudah dimasukkan ke sini. Nah, kan sudah paham kan? Sudah. Are you got it? Got it. Okay, next. The last our lesson is about example of daily activities. Open your book, page 25, about example daily activities. Kalian sudah membuka buku halaman 25? Sudah. Nah, di situ ada example tentang daily activities. Julia's daily activities, right? Ya. Okay. Who will read the example? Saya Miss. Okay, Asta. Please. I usually wake up at 6 a.m. Then I take a shower and brush my teeth. After that, I have breakfast with my family. At 7 p.m., I go to school. I study at school from 7 a.m. to 1 p.m. After school, I have lunch and do my homework. In the afternoon, I sometimes play football with my friends. In the evening, I have dinner and watch TV. I always go to bed at 9 p.m. Okay. That's all? That's all. Okay. Nah, di situ kan sudah lihat kan penggunaan adverb of frequency, penggunaan pronounnya ke dalam si daily activities. Benar? Benar. Oke. Berarti kan sudah paham sampai sini ya, anak-anak? Paham. Okay. I think now for today, I hope you're remembering what our lesson today. Okay? Before we end our lesson, say alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, thank you for participation and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.